Gengs, kalian gak bakal percaya sama gosip panas yang lagi muter secepat kipas angin 3 level di dapur. Karena kabarnya, Indosiar tiba-tiba bikin kejutan manis nan menggelegar. Andi Syakirah, peserta asal Sidrap yang kemarin dieliminasi dengan dramatis sampai bikin penonton ikut keringetan, sekarang malah resmi dipanggil balik lewat jalur wildcard. Iya, wildcard. Jalur yang selama ini jarang jatuh ke tangan yang kontroversial, tapi kok ya pas banget jatuhnya ke Syakirah, yang tiap episode selalu jadi bahan gibahan dari studio sampai TikTok. Pengumuman ini juga bukan diumumin admin abal-abal yang suka salah info, tapi langsung dari Harsiwi Ahmad, bos besarnya Indosiar yang kalau udah ngomong, tim kreatif aja bisa langsung standby tanpa ngedip. Begitu postingan beliau naik, komentar netizen langsung membara kayak minyak panas kena air. Ada yang senang, ada yang kaget, ada pula yang bilang fix ini rezeki anak baik. Tapi, apapun komentar yang beredar, satu hal yang pasti, keputusan ini ngebikin sinetron kompetisi dangdut jadi makin seru. Orang yang kemarin jatuh, sekarang balik naik panggung. Ini bukan cuma panggung dangdut, gengs, ini panggung balas dendam versi halal. Nah, lanjut ke gosip poin kedua yang gak kalah bikin hati ambiar, tapi bahagia. Reaksi Syakirah sendiri saat tahu dirinya dapat wildcard. Gengs, katanya dia seneng banget. Bukan seneng level hehe, tapi seneng level astaga Masya Allah. Yang kalau difoto pasti senyumnya sampai pipi ketarik semua. Bayangin aja, habis merasakan pedihnya tersenggol di depan publik, yang pasti rasanya kayak disuruh nyadi tapi musiknya mati. Sekarang malah diseret balik ke panggung dengan label kesempatan kedua. Bisa-bisa dia langsung sujud syukur 3 kali. Dan lucunya, menurut gosip di balik panggung, katanya waktu dikabarin Syakirah sampai terdiam 5 detik, kayak lagi buffering wifi murah, baru kemudian nangis senang. Fansnya pun langsung pada heboh, yang di studio sampai ada yang loncat kecil kayak lihat mantan tiba-tiba minta balikan. Tapi ya, wajar sih, kesempatan sebesar ini bukan datang tiap hari. Wildcard itu ibarat pintu rahasia di game Mobile Legends. Kalau beruntung, kamu bisa langsung naik tier. Dan Syakirah, dia lagi pegang kuncinya, gengs. Sekarang, kita masuk ke momen traumatis, yaitu drama eliminasi top 7 yang jujur aja masih bikin banyak fans sakit perut sampai hari ini. Gengs, malam itu tegangnya sampai bisa dipakai untuk ngeringin baju. Karena semua peserta tampil maksimal, penonton ribut ngedukung jagoannya masing-masing, dan juri pun mukanya udah kayak lagi ngitung tagihan listrik. Syakirah yang sebelumnya aman-aman aja tiba-tiba masuk posisi tidak aman karena dukungan gift-nya nggak cukup. Penonton langsung pada, lah kok bisa? Sambil megang kepala. Bahkan ada ibu-ibu di studio yang katanya sampai berdiri gara-gara kaget, pikirnya pembawa acara salah sebut. Tapi ternyata benar, Syakirah masuk meja juri. Dan kalau udah masuk meja juri, itu ibarat disuruh jawab soal matematika tanpa kalkulator. Bisa selamat, bisa juga tersandung. Sayangnya malam itu Dewi Fortuna bukan milik Syakirah. Juri mempertimbangkan banyak hal termasuk konsistensi peserta lain. Begitu keputusan keluar, seluruh studio sempat hening beberapa detik. Ini momen yang kalau di sinetron pasti dikasih slow motion 12 detik. Kalau ngomongin malam eliminasi, kita nggak bisa melewatkan duel paling panas. Mutia Bonebolango versus Syakirah Sidrap. Gengs, ini bukan duel biasa. Ini duel angka gift yang bikin banyak fans tiba-tiba jadi ahli statistik. Bayangin, dua-duanya mengumpulkan 20 juta gift. 20 juta! Tapi tetap ada yang harus unggul tipis. Mutiala yang menang tipis karena akumulasi total dukungan sebelumnya lebih stabil. Netizen langsung rame. Ada yang bilang, wah keberuntungan. Ada yang bilang, Mutia memang pantas. Dan ada juga yang protes halus sambil bilang, kok bisa sih? Tapi ya begitulah, sistem kompetisi memang begitu. Yang konsisten akan menang meski tipis. Dan Syakirah malam itu harus menerima kenyataan pahit seperti kena spoiler film baru. Kaget tapi harus nerimo. Tapi duel ini juga nunjukin kalau dua-duanya punya basis fans yang kuat. Bagaikan dua kubu game Pokemon yang rebutan siapa paling keren. Duet angka mereka malam itu jadi bahan gosip yang nggak habis dibahas, bahkan sampai seminggu kemudian. Kenapa mereka tidak menyelamatkan Syakirah? Gengs, katanya juri mempertimbangkan aspek yang lebih luas. Teknik, konsistensi, perkembangan, dan juga siapa yang dinilai masih punya ruang naik. Pada malam itu, juri lebih memilih menyelamatkan akademia lain seperti April, Valen, Arbil, Tasya, dan Mila. Keputusan itu bikin studio langsung kerasa kayak habis mati lampu, sepi banget. Fans Syakirah bahkan ada yang menutup mulut pakai tangan saking kagetnya, kayak lagi lihat harga cabai naik mendadak. Tapi meskipun keputusan itu pedas, banyak juga yang bilang juri pasti punya pertimbangan yang matang karena ini bukan pertama kalinya mereka ngambil keputusan sulit. Dan dalam kompetisi seperti ini, kadang yang favorit pun bisa jatuh, sementara yang diam-diam stabil bisa melesat. Drama?
Iya, kontroversi pasti. Tapi kalau nggak ada drama, bukan Indosiar namanya, gengs. Mutia yang malam itu tampil super stabil sampai ngumpulin gift terbanyak. Mutia itu ibarat pemain sepak bola yang tiap menit mainnya konsisten gak pernah kendor. Bahkan banyak yang bilang kalau penampilannya malam itu kayak sedang pamer, ini loh kualitas akademia yang siap juara. Karena gila banget, dia gak perlu masuk ke meja juri. Lolos otomatis, aman, dan langsung dapet tiket top 6. Kayak naik roller coaster tapi skip bagian menakutkannya. Fans Mutia pun langsung bersorak di studio, bahkan ada yang bawa banner tulisan Mutia to the Moon. Banyak yang memuji vokalnya yang stabil dan progresnya yang jelas dari minggu ke minggu. Dan dibanding peserta lain, Mutia memang paling jarang tersandung masalah dukungan. Udah gitu, attitude-nya juga disukai. Jadi wajar aja kalau malam itu dia jadi ratu panggung tanpa perlu debat kusir dari juri. Gengs, kalian harus tahu, Shakira tuh bukan peserta biasa. Dia itu calon idola daerah. Buktinya, setiap tampil, studio Indosiar selalu kedatangan rombongan pendukungnya. Mulai dari pengusaha, legislator, sampai Bupati Sidrap sendiri yang katanya sering hadir langsung. Ini bukan sekadar dukungan, ini konvoi rasa sayang yang luar biasa. Kadang sampai penonton lain bilang, wah kayak kampanye pemilihan bupati, saking banyaknya yang datang. Dukungan besar ini bikin eliminasi Shakira terasa lebih menyayat hati para fans. Fans di Sidrap pun kompak bilang mereka siap fight lagi kalau Shakira masuk wildcard. Dan bener aja, begitu wildcard diumumkan, semua pendukung langsung on fire lagi. Ada yang live streaming, ada yang langsung posting ulang pengumuman wildcard sambil bilang Sidrap bangkit lagi. Pokoknya kalau soal fanbase, Shakira nggak bisa diremehkan. Bisa dibilang, panggung jadi agak berubah atmosfernya. Ada peserta yang jadi lebih percaya diri, ada yang tambah tegang karena favorit keluar. Dan kalau favorit keluar, ini biasanya bikin voting dan strategi fans berubah total. Ada kubu yang langsung pindah dukungan, ada yang tetap setia. Ada juga yang bingung mau dukung siapa. Bahkan beberapa komentator bilang, keluarnya Shakira bikin peta persaingan riset ulang, kayak game yang tiba-tiba mulai dari level 1 lagi. Tapi lucunya, drama ini justru bikin acara makin rame. Malam berikutnya, rating naik, komentar netizen makin panas, dan hashtag Save Shakira sempat naik lagi meskipun dia sudah resmi tersenggol. Persaingan pun makin terasa, karena peserta sadar, setiap kesalahan sekecil apapun bisa bikin mereka pulang. It's survival mode, gengs! Mutia Bonebolango, Valen Pamekasan, Mila Bogor, April Cirebon, Arbilhan Asahan, dan Tasyaya Tangsel. 6 nama ini bukan sembarang 6, gengs. Mereka adalah peserta yang tampilnya konsisten dari awal sampai titik ini. Mutia dengan stabilitasnya, Valen dengan powernya, Mila dengan karakter lembutnya, April yang sering bikin juri angguk-angguk, Arbilhan yang makin matang tiap minggu, dan Tasyaya yang vokalnya rapih banget. 6 peserta ini siap tampil lagi pada 24 November nanti dengan konsep panggung yang katanya bakal super megah. Tim kreatif Indosiar itu kalau bikin panggung biasanya nggak main-main. Lampu menyala semua, smoke machine jalan, dan kadang ada kolaborasi random tapi keren. Jadi top 6 ini bukan cuma ajang nyanyi, tapi festival mini yang penuh kejutan. Gengs, wildcard bagi peserta itu ibarat tiket emas yang dikasih langsung sama semesta. Ini bukan cuma kesempatan normal, tapi kesempatan yang datang setelah hati dihancurkan eliminasi. Dan Shakira yang sering tampil bagus dari minggu ke minggu, jelas pantas untuk kembali bertarung. Bagi pendukungnya, wildcard ini semacam revival kayak di Mobile Legends. Mati tapi hidup lagi dengan semangat baru. Wildcard juga bikin persaingan makin panas, karena peserta lain bakal waspada. Shakira yang kembali ini bukan Shakira yang sama dengan minggu lalu. Dia pasti lebih fokus, lebih galak, lebih niat, dan lebih siap bikin kejutan. Dan kalau dia berhasil memanfaatkan momen ini, wah bisa jadi salah satu comeback terbaik dalam sejarah DA7. Dari jatuh, bangkit, balik bertarung, itu materi film banget, gengs!